Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi bis-sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyina radalatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أشرف وأيد طلب الله بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para masyayikh, para alim ulama, para tumul, para kiai, para asatidz, ustadzah, penyingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus pengurus takmir masjid, imam masjid yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'zimi. Hadirin hadirat jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mulia, hari yang berkah, Yaumul Isnin, yauma wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utila yaumul Isnin li miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabi. Dimuliakan hari Senin karena itulah hari dilahirkan makhluk Allah yang paling mulia. Barang siapa yang berpagi-pagi melakukan sebuah kegiatan ilmiah, kegiatan amaliyah, kegiatan ibadah, maka burikalah diberkahi mereka. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan, Allahumma barik ummati bi bukurihim, Allahumma barik ummati bi bukurihim, Allahumma barik ummati bi bukurihim. Doa spesial Rasulullah SAW bagi orang yang bangun pagi, sholat subuh berjamaah, lakukan pengajian pagi, semuanya dapat berkah dari doa Rasulullah SAW. Maka orang yang berbagi-bagi, berijtima, berzikir, bersolawat, mengaji, semuanya dari mulai tarikan nafasnya, semuanya adalah berkah Allah Subhanahu wa taala. Saudara rahimakumullah, maka pantatlah kita akan bersyukur kepada Allah SWT dan terus bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus 3 nikmat Allah, 3 nikmat bersama Allah SWT. Nikmatul iman. Dengan nikmat iman kita menjadi manusia yang mulia. Akramallahu ta'ala ibadahu bi imani. Allah muliakan hambanya karena iman. Laulal iman lakana nas kal bahari. Kalau saya bukan karena iman, manusia seperti binatang. Binatang itu sembelih, binatang itu dengan segala apa yang dimiliki oleh binatang. Tapi saat kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat manusia ke derajat yang mulia. Allah angkat derajat manusia ke a'la derajat yang paling tinggi karena Allah memuliakan manusia dengan imannya. Akramallahu ta'ala ibadahu bi imani. Akramallahu ta'ala ibadahu bi ilmi. Allah angkat manusia karena ilmunya. Karena sebab ilmu Allah angkat manusia ke derajat yang paling mulia. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka 2 hamba Allah yang disejajarkan oleh Allah SWT dalam surga nanti, ahlul iman wa ahlul irfan, ahli ilmu dan ahli ibadah. Maka ahlul iman, orang yang beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bergantung selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah itulah orang-orang yang al-mu'anibuna ilallah, selalu kumpulnya, selalu jasadinya, rohaninya itu selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah angkat derajat mereka ke derajat yang paling mulia. Darajat itu artinya
dia memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Maka min darajatil ula ila darajatis tsani, min darajatis tsani ila rabi ila khamsah ila akhirih. Itu namanya darajat. Ibarat kita masuk hotel. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai itu namanya darajat. Tapi kalau dia nempel itu bukan darajat. Meskipun dia bersingkat tapi ya nempel, maka namanya tabaqat. Likul tabaqin latarkabun tabaqan an tabaq. Anda akan naik satu tingkat demi tingkat, tapi itu jaraknya pendek-pendek. Tapi begitu Allah mengatakan darajat, itu tak terukur. Saking tingginya, satu derajat dengan derajat yang lain. Maka orang-orang yang beriman darajatul mukmin, orang yang beriman memiliki derajat, maka dia adalah orang yang derajat yang dimuliakan oleh Allah Taala, berimbang dengan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita karena ilmu kita. Kalau bukan karena ilmu, lakana nasu kulluhum juhala. Kalau bukan karena ilmu, maka semua manusia akan merasakan kebodohan. Maka karena ilmu, iman, maka Allah SWT angkat derajat manusia ke derajat yang tinggi. Yang ketiga, laula al-ihsan. Derajat ilmu tidak akan pernah derajat ilmu itu ke derajat yang paling tinggi jika tidak memiliki rasa al-ihsan. Ihsan itu adalah an tu'amila an-nasa mu'amalatan hasanah. Ihsan itu dalam makna yang luas adalah bukan hanya sekedar an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Allah karena memang kita punya mata kasar. Ya, kasar mata kita kasar karena dikasratil dzunub pada banyak dosa. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah karena kita banyak dosa. Kita merem saja begini, maka kelihatannya gelap. Gimana pun gelap itu, gimana pun cara kita memusatkan hati kita, pikiran kita. Jika manusia berada dalam dosa-dosa yang besar, maka tidak akan mungkin cahaya Allah itu masuk dalam hatinya. Maka orang-orang yang beriman itu nurun ala nur. Mereka dilimpahkan cahaya demi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan cahaya demi cahaya itu, Allah berikan kepada kita al-ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah SWT maha kaya, maha senang, maha suka pada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk dirinya. Al-ihsan ila nafsi. Bagaimana caranya melakukan kebaikan pada dirinya? Dia ayyuhafiyahullah ta'ala. Allah berikan afiat pada dirinya. Orang yang dapatkan afiat dari Allah SWT sesungguhnya dia telah hadir al-ihsan pada dirinya. Berbaik sangka kepada orang lain, muhsinul dzan ila nas, pada orang-orang yang selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu iman tidak akan bermanfaat maksimal jika tidak dibarengi dengan amal saleh. Amal saleh itulah sesungguhnya al-ihsan. Saudara dalam kesempatan yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada perjalanan Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah muhajir ilallah, Rasulullah SAW memberikan pembelajaran di saat beliau Isra Mi'raj. Falamma usriya bi, manakala saya Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT, ra'aitu rajulan tahta kanzil arsy. Aku melihat manusia berada di bawah arsy. Fata'ajjab, aku heran kata Rasulullah SAW. Saya heran seheran-heran melihat orang berada di bawah arsy. Maka karena saya heran, fasaltu Jibril alaihi salatu wassalam, aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapakah gerangan mereka-mereka itu ya Jibril? Mereka berada di singgasana bawah arsy, sungguh indah, sungguh mulia, sungguh tinggi. Mereka berada di situ. Gerangan siapa mereka? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, ya Habiballah, ya Rasulullah, is'al binafsik. Kalau Anda mau tahu siapa mereka, Anda tanya langsung ke orangnya. Maka Rasulullah bertanya, fasa'altuhu, ya Rasulullah mulai bertanya, man anta, siapa sesungguhnya Anda? Karena dia belum menjawab, Rasulullah bertanya lagi, amalaku, apakah Anda seorang malaikat? Qala, la satu gimana?
Hamba Allah ini menjawab, tidak, saya bukan malaikat. Tambah heran Rasulullah. Biasanya yang di bawah aras itu adalah malaikat. Tapi begitu ditanya, amalakun anta, apakah anda seorang malaikat? Qala la, lastu bimalakin, saya bukan malaikat. Ya Rasulullah. An-Nabiyyun, lagi Rasul bertanya, kalau begitu, kalau anda bukan malaikat, berarti anda seorang nabi. Qala lastu binabiyyin, bukan, saya bukan nabi. Ditanya malaikat, bukan. Ditanya nabi, bukan. Tambah heran lagi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bertanya untuk pertanyaan yang ketiga, ayyuman anta idzan? Kalau gitu, siapa gerangan anda ini? Kok sok-sok sekali tempat, indah sekali tempat, tinggi sekali tempat anda? Ternyata orang ini menjawab, fa'ajaba ar-rajul, ya Habiballah, ya Rasulullah, ana rajulun min ummati. Saya adalah bagian dari umat Muhammad. Kuntu fid dunya, waktu saya hidup di dunia dulu. Kana lisani ratban bi dzikrillah. Waktu saya hidup di dunia dulu, lisanku, hatiku, pikiranku selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mulai pantas anda berada di tempat yang paling mulia ini di bawah arsy. Karena seluruh ragawi anda, jasadi, materi ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbi wal jinan, hati selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu zikir kepada Allah, itulah orang yang memiliki amal ibadah yang paling besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah sebuah ibadah yang paling besar. Sebab orang yang selalu zikir kepada Allah, man kathura dzikruhu ila Allah taala ijtanaba alaihi al-ma'asi. Kalau orang yang selalu ingat kepada Allah, tak mungkin dia melakukan dosa. Kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang berbuat dosa di saat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang paling afdal, paling mulia adalah as-shalah. Aqimus shalah dan zikir. Tidak ada zikir yang paling sempurna, hanya salat zikir paling sempurna. Karena di salat kita bersyahadat, di salat kita bersolawat, di salat kita bertasbih, di salat kita takbir, di salat kita tahmid, di salat kita baca al-qalam, di salat semuanya majmu'atu zikir. Kumpulan zikir itu ada waktu salat, waktu kita salat. Maka salat menjadi ukuran zikir yang paling mulia. Fa'akthiru minas shalawat, maka perbanyaklah salat. Salat tidak banyak juga salat 5 waktu. Kalau 5 waktu hanya cukup 5 kali sehari semalam. Tapi yang dimaksud dengan salat di sini adalah as-shalawatun nawafil, salat-salat sunnah. Maka orang yang selalu lisanuhu ratban bi dzikrillah, lisannya selalu basah menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang berada di bawah arsy. Hum tahta kanzil arsy, mereka berada di bawah arsy. Maka Rasulullah SAW mulai keheranan Rasulullah itu terjawab. Pantas Anda berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ini menjawab, kuntu fid dunya kana qalbi syakiran bi an'amillahi ta'ala in wajadtu qalilan fa ashkur. Orang ini menjawab, dulu waktu saya hidup di dunia, hati saya ini selalu syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika sedikit pun saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah syukur itu lebih besar daripada ibadah sabar. Apa sebabnya? Kalau ibadah sabar memang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas pahalanya orang yang sabar itu tanpa bisa dikalkulasi, tanpa bisa dihitung pahalanya. Tapi pahala orang yang sabar, orang yang tidak sabar, tidak ada siksaan di akhir ujung ayat itu. Tapi kalau syukur
derajat mulia. Kufur dia ikat kepada Allah SWT. Azab. Jadi sesungguhnya jika ditimbang antara syukur dengan sabar, maka pahala syukur itu jauh lebih besar dari pahala sabar. Apa sebabnya? Karena pahala sabar itu tidak diimbangi dengan azab dari Allah SWT. Tapi dosa tidak syukur, siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pahala syukur. Maka itu sebabnya dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman berapa kali Allah ulang itu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 32 kali Allah ulang untuk ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana, wahai jin dan manusia, yang kau dustai, yang kau tidak mampu syukuri. Insyaallah. Allah ulangi, kenapa? Karena memang syukur itu berat, syukur itu berat, syukur itu berat. Maka Allah SWT memberikan jaminan orang-orang yang syukur itu bukan golongan orang banyak. Orang yang bersyukur itu bukan golongan orang banyak, tapi orang sedikit. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Qalilun, coba ilmu nahwu ini. Qalilun itu sudah nakirah. Isim nakirah, isim yang menjelaskan tentang sesuatu yang umum. Sudah nakirah, artinya pun juga sudah nakirah, umum. Qalil. Qalilun. Sedikit. Artinya sedikit itu sedikit sekali, tidak banyak, tidak banyak kali. Sedikit yang gimana? Min ibadiyasy syakur, dari hambaku yang bersyukur. Sedikit. Tapi saudara, sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur. Padahal nikmat yang Allah turunkan ke dunia ini hanya satu. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah memberikan penjelasan, inna lillahi ta'ala mi'ata ni'mah. Allah SWT memiliki 100 nikmat. Jika dikumpulkan semua nikmat-nikmat Allah ini, maka menjadi 100 jumlah nikmat-nikmat Allah itu. Tapi Allah SWT ya, memberikan kumpulan doa di kumpulan nikmat-nikmat Allah SWT. Inna lillahi ta'ala mi'ata ni'matin. Ni'matun wahidatun anzalaha ila dunya. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Berarti yang di dunia ini hanya satu nikmat, Bapak Ibu. Satu nikmat Allah turunkan di dunia ini. Babaqiyat tis'un wa tis'una fil jannah. 99. Allah tinggalkan nikmat itu dalam surga. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Nikmat tidur. Lupa. Nikmat sekali tidur. Khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, alhamdulillah, langsung gitu. Nikmat sekali. Ya, begitu quality time. Ya, quality time. Begitu khatib bilang barakallah, gak perlu dibangunin oleh teman kiri kanan. Nikmat sekali. Seruput kopi, kopi Aceh, kopi Dayak, oh nikmat sekali. Begitu lupa muntah, itu nikmat Allah. Coba, nikmat Allah. Sedikit Allah turunkan, hanya satu di dunia ini. Allah turunkan satu, itu pun yang satu berat sekali kita syukur kepada Allah SWT. Patuba, beruntunglah. Man ihtara nikmatan tis'in wa tis'ina. Beruntunglah orang yang memilih nikmat yang 99. Beruntung orang yang memilih nikmat 99 itu. Hanya satu nikmat. Masa satu nikmat kalah dengan 99? Satu nikmat. Maka yang satu nikmat itu belum mampu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara mengimbangi nikmat Allah itu wahmadillah ta'ala
maka bersyukurlah, memujilah Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala bil af'alis salihah, dengan perbuatan-perbuatan amal saleh. Itu cara kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat panjenengan semua hadir sholat subuh, dari rumah kita sudah bangun, ya, shalla alaihi man bis samai wa man fil ardh. Begitu kita bangun dari rumah kita masing-masing, semua alam semesta ini berdoa kepada kita. Malaikat yang di langit maupun malaikat yang di bumi, malaikat yang naik hadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdoa kepada kita yang bangun berangkat dari rumah kita menuju masjid ini. Kemuliaan orang-orang yang beriman, kemuliaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berangkat dari rumah menuju masjid, sesungguhnya kita sedang muhajir kepada Allah, sedang kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, sedang kita hijrah dari rumah kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hijrah, muhajirin ilallah, mereka berangkat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang mulia ini. Maka orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menukar nikmat yang satu dengan nikmat yang 99. Beruntunglah mereka orang-orang yang menunjukkan iman yang 99. Insyaallah. Kemudian orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan mereka di bawah arsy yang mulia ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Summa kemudian apa lagi perbuatanmu di dunia sehingga aku berada di tempat yang mulia sekali?" Orang ini menjawab, kuntu fid dunya kana qalbi sabiran bi masa'ibillah. Hati saya selalu sabar menerima ketentuan dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, sabar, tahan uji, tahan banting terhadap apa yang Allah sedang uji cobakan kepadanya, maka dia orang yang nanti orang yang muhajirin ilallah, mereka orang yang hijrah ke Allah Subhanahu wa taala dalam predikat as-sabirun, orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, asy-syakirun ilallah Subhanahu wa taala, al-dzakirun ilallah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat al-muhajirin sesungguhnya. Orang yang muhajir itu adalah az-zakirun ilallah, selalu ingat kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Asy-syakirun li'an'amillah, orang yang muhajirin itu adalah orang yang selalu syukur terhadap pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak. Orang yang muhajirin itu adalah as-sabirun ilallah, mereka orang-orang yang sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak saudara-saudara, qad jarat sunnatullahi 'alal ibad, sudah berlaku ketentuan Allah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tabdu min saghiratin ila kabirah, berlaku ketentuan Allah kepada hambanya, sesuatu yang berangkat dari kecil ke besar. Coba, masjid ini tidak mungkin besar seperti ini, maka mulai dari kecil, dari pondasi. Manusia tidak mungkin besar lincir tua seperti kita hari ini, muda seperti kita hari ini, tidak mungkin ujung-ujung besar. Tapi berangkat dari kecil ke besar. Itu sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku kepada hambanya. Tapi ada satu sunnatullah, sunnah Allah, ketetapan Allah yang berangkat dari besar baru kecil. Illal musibat wa innaha tabdu min kabiratin ila saghiratin. Hanya musibah yang berangkat dari besar baru ke kecil. Selain itu semuanya dari kecil. Mana contohnya? Corona, Covid. Masih ingat Covid, Bapak? Masih ingat Covid? Masih terasa sekarang? Masih terasa Covid? Sudah hilang kan? Sudah hilang kan? Waktu Covid, siapa yang berani keluar? Wah, saya takut sekali kita Covid itu.
Kalau kami di Lombok, ya, pertama sebelum Covid gempa, saat gempa kami tidur semuanya di lapangan. Ada yang menawarkan hotel bintang 10. Waktu gempa itu kami tolak. Ayo siapa mau tinggal di hotel itu? Hotel tempat tinggalnya Pak Jokowi Presiden. Pada waktu gempa semuanya enggak mau. Semuanya hanya beralaskan terpal. Waktu gempa itu di tengah lapangan, di gang-gang sempit kita tidur. Begitu Covid, nggak ada yang berani keluar. Semuanya dalam rumah. Sampai indeks kehamilan ibu-ibu itu naik 35%. Karena tidak ada dikerjakan sama bapak-bapak itu. Insya Allah, tabarakallah, naik 35% indeks kehamilan itu. Jadi kita menghindari positif, ternyata istrinya yang positif. Masya Allah, corona. Padahal sederhana kan teman-teman sama keluarga itu. Corona itu obatnya sederhana kan, apa? Corona, kopi. Kalau dia minum kopi sehat sudah kita itu. Rokok, lebih rokok sehat katanya dia. Ya, nah nasi gitu. Jadi itu obat corona katanya. Insya Allah, coba nikmat Allah yang besar. Itu semuanya dari kecil ke besar. Tapi kalau musibah dari besar ke kecil. Ditinggal mati sama istri, nangis sedih, air mata yang kanan keluar, yang kiri lihat janda. Coba. Itu musibah dari besar kecil kita lama-lama hilang. Seandainya musibah itu berangkat dari kecil menuju besar, kapan kita bisa tersenyum, Dr. Yakub? Tidak pernah kita akan bisa senyum. Sedih. Dulu kenapa? Karena musibah ini tidak pernah bisa berhenti. Kenapa? Ada berangkat dari kecil masalahnya. Tapi musibah itu begitu dia besar, lama-lama hilang. Itu namanya sunnatullah yang berlaku pada hambanya. Berangkat dari kecil ke besar hanya musibah. Ditinggal mati sama suaminya. Hari pertama nangis, hari kedua mulai senyum, hari ketujuh sudah mulai bersolek, belum masa idahnya sudah cari yang lain. Coba, itu musibah. Dan Allah sengajakan itu agar manusia tetap berada dalam dimensi dia tenang, bahagia. Allah sengajakan itu agar kita menjadi hamba Allah yang selalu syakir, bersyukur, sabir, selalu bersabar atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang fakun ala alaihi syakur, jadilah orang-orang yang pintar bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakun ala balaihi sabur, jadilah Anda orang-orang yang sabur, orang-orang yang sabar terhadap segala musibah, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu amrin bil qada'i wal qadar. Semua urusan ini adalah sudah ada ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu maqdurin, segala yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mama anhu mafar, kita tidak akan mungkin bisa lari dari keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subhanallah. Ceramah maksimal 40 menit. Ya, kalau saya mau sih berjam-jam juga. Tapi karena Bapak Ibu, ya saudara-saudara akan berangkat ke lokasi kerja, khidmah kita kepada umat, khidmah kita kepada bangsa dan negara. Kesimpulannya begini. Allah Subhanahu wa taala memberikan dimensi kemuliaan, al-karamah. Kemuliaan. Kemuliaan yang paling mulia itu Allah berikan 4 hal. Kemuliaan yang paling mulia itu Allah berikan manusia pada dimensi 4 hal. Allah cantumkan 4 kemuliaan itu pada surah Al-Asr. Wal Asr. Demi masa, demi waktu, demi kesempatan. Allah bersumpah dengan wal asri li syumulatil jami'. Karena waktu Al-Asr itu adalah waktu yang sangat global.
Waktu universal namanya wal asr itu. Sebab dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu-waktu parsial, waktu-waktu tertentu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi malam. Wal nahari, demi siang. Wal syamsi, wal duhaha. Itu namanya Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu. Tapi begitu Allah mengatakan wal asri, demi masa malam, siang, petang, kecil, besar, ya luas, sempit, itu namanya wal asr. Allah menggunakan diksi wal asr, artinya semua dalam waktu yang apapun, waktu tua, waktu muda, waktu anak, waktu remaja, itu namanya wal asr. Di saat Allah bersumpah dengan waktu yang global tadi, universal itu, innal insana lafi khusr. Ilmu balaghah. Allah bersumpah dengan wawul qasam, wa inna tauhid, lam tauhid. Tiga adatul tauhid. Ada 3 huruf tauhid Allah pakai bersumpah dalam ayat ini. Tadullu ala annama akhbarahu Allah Ta'ala min ahammiyatil asya'. Ulama tafsir. Di saat Allah menggunakan 3 alat untuk bertauhid, untuk bersumpah dalam ayat itu, menunjukkan apa yang Allah akan sampaikan itu maha penting. Maha penting apa yang Allah sampaikan, maka Allah menggunakan kalimat sumpah. Ibarat kita, ya, datang Muhammad, masih ragu kita, benar. Itu dari ada Muhammad, benar. Allah, baru saya lihat Muhammad, itu benar dia datang. Itu gambarannya kalimat tauhid tadi. Maka Allah bersumpah dengan kalimat tauhid ini tentang manusia. Innal insan, sesungguhnya semua manusia. Al-insan dalam ilmu nahwu itu alif lamnya bukan alif lam lil ta'rif, bukan alif lam ma'rifah. Tapi alif lam itu namanya alif lam lil istighraq. Istighraqul jam', mencakup semua dimensi manusia. Maka alif lam itu namanya alif lam lil istighraq namanya. Siapakah manusia itu? Lafi khusr, berada dalam keadaan rugi. Rugi, khusr itu rugi. Rugi yang sangat tinggi ruginya itu. Lafi khusr. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, bonus, dia tidak akan pernah merugi di dunia, tidak akan pernah merugi di akhirat. Wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh, berzakah, bersalawat, berzakah, berinfak, beramal saleh, berhusnuzan kepada orang lain, syukur kepada Allah, sabar kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berkhidmat kepada bangsa dan negara, amal saleh, tak akan pernah merugi dunia akhirat. Wa tawassaw bil haqq, orang yang beruntung mulia itu adalah orang yang selalu memberikan kesan pesan kemuliaan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan, dia melakukan, dia mengajarkan orang kebaikan. Tawassaw bil haqq. Karena al-haq itu adalah kebenaran, kebenaran adalah kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis adalah kebenaran rasional. Kebenaran rasional, kebenaran intelektual. Maka al-haq itu adalah kecerdasan intelektual. Intellectual quotient. Kalau yang pertama tadi, ya spiritual quotient, kemudian ya social quotient, kemudian intellectual quotient. Kecerdasan otak, kecerdasan berpikir. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia selalu memberikan nasihat kepada orang. Maka orang itu adalah orang yang mulia, beruntung dunia wal akhirat. Wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu saling tegur sapa dalam kesabaran. Sabar semanton nggih, sabar bapak nggih, sabar ibu nggih. Ini musibah. Kata-kata itu bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT karena dia melaksanakan perintah Allah untuk saling nasihat dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Itulah sekelumit ya nasihat mulia hari ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semua al-mu'minina ilallah, kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita semua ini muhajir ilallah, muhajirin ilallah. Kita di dunia sebentar, kita akan hijrah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mungkin masjid ini namanya Masjid Al-Muhajirin. Kita akan hijrah, bukan hijrah dari Jawa ke Bontang, ya.
tapi muhajir ilallah. Kita semua adalah ibarat kita musafir berteduh di suatu pohon yang rindang. Setelah kita lanjutkan perjalanan kita sampai pada tujuan. Tujuan kita adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqdubi. Hanya ridha Allah menjadi harapan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam memandang barokahnya musikum wa nafsi bidallah wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdina bi hudak. Allahumma ij'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma nas'aluka an nawajju ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidina ya Muhammad, inna narju bika hadha fi masalih dunya fi masalih dunya wal akhirah. Narju bika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن حبنا فيك من أوفر عبادك إنك الله ونصيبا في كل خير تقسم بهذا الصباح بهذا اليوم بهذا المساء بهذا النهار بهذا الشهر أو بما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو جنة تتبعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.